Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Denita Putri sebagai moderator kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai sistem akuntansi. Next. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Alivia Indri Susanti dengan NIM 2108102011106. Yang kedua, Muhammad Imamuddin Al-Ayubi dengan NIM 21081201032. Yang ketiga yaitu Salsabila Cahyani Aprilia dengan NIM 2108120201202. Yang terakhir yaitu Safira Dinta Putri dengan NIM 2108120201071. Next. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem akuntansi dasar. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Saya akan menerangkan tentang sistem akuntansi dasar. Sistem akuntansi dasar adalah metode atau sebuah prosedur untuk mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dalam perusahaan. Sistem akuntansi dapat berubah melalui 3 hal atau 3 tahap yang sering dipakai dalam suatu perusahaan. 3 tahap tersebut adalah tahap pertama adalah menganalisis kebutuhan pihak yang menggunakan informasi. Yang tahap kedua adalah sistem dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Kemudian yang ketiga adalah sistem ini kemudian diterapkan dan digunakan. Selanjutnya, perancangan sistem akuntansi. Yang pertama, pengendalian internal. Pengendalian internal kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan bisnis, serta memastikan hukum dan peraturan yang telah berlaku. Dan yang kedua, metode pengolahan yang digunakan untuk mengumpulkan, merangkum, dan melaporkan informasi akuntansi. Sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi manual dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer atau yang biasa disebut dengan sistem terkomputerisasi. Memahami sistem akuntansi secara manual dapat membantu kita mengenali hubungan antara data akuntansi dengan laporan akuntansi. Sedangkan untuk sistem terkomputerisasi, kebanyakan tetap menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh sistem manual. Ketika perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi yang sejenis, maka jurnal umum 2 kolom menjadi tidak koefisien dan tidak praktis. Maka daripada itu diperlukan buku besar pembantu dan jurnal khusus yang akan sangat membantu dalam sebuah laporan keuangan. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar akun-akun individu yang memiliki karakteristik sama yang dapat dikumpulkan secara bersama dalam buku besar yang terpisah. Buku utama yang mencakup seluruh akun-akun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi disebut dengan buku besar umum. Kebanyakan orang menyebut buku besar pembantu adalah buku besar sekunder yang mendukung akun di buku besar. Bentuk umum jurnal pembantu. Biasanya jurnal pembantu atau buku besar pembantu ini terdapat dibagi menjadi 2, yaitu buku besar pembantu piutang usaha serta buku besar pembantu utang usaha. Untuk buku besar pembantu piutang usaha adalah akun pengendali yang terkait dalam buku besar yang merangkum seluruh transaksi debit dan kredit untuk setiap akun pelanggan individu atau piutang usaha. Kemudian yang kedua adalah buku besar pembantu utang usaha. Buku besar pembantu utang usaha atau disebut buku besar kreditur adalah data daftar kreditur berdasarkan abjad. Akun pengendali yang terkait adalah akun utang usaha. Dapat dilihat contoh sebagai berikut. Nah, ini contoh dari buku besar pembantu baik utang maupun piutang usaha. Kemudian jurnal khusus.
Jurnal khusus merupakan metode yang dirancang untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang kali. Hal ini menjadikan jurnal khusus sebagai salah satu metode pengolahan data yang lebih efisien dalam sistem akuntansi manual. Sebagai contoh, dikarenakan perusahaan memiliki banyak transaksi dalam pembayaran kas, perusahaan tersebut mungkin akan menggunakan jurnal khusus untuk mencatat pembayaran kas. Perusahaan juga mungkin akan menggunakan jurnal khusus lain untuk pencatatan penerimaan kas. Transaksi yang biasanya muncul dalam jurnal khusus adalah sebagai berikut. A. Menyediakan jasa secara kredit yang dicatat pada jurnal pendapatan. Kemudian B. Menerima kas dari berbagai sumber yang biasa dicatat pada jurnal penerimaan kas. Kemudian yang C, membeli barang secara kredit dicatat pada jurnal pembelian. Kemudian yang D adalah pembayaran kas untuk berbagai keperluan yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Contoh berikut transaksi-transaksi jurnal umum dan buku besar pembantu yang digunakan oleh Solusinet. Transaksi pertama, pendapatan jasa yang diperoleh secara kredit dicatat dalam jurnal khusus pada jurnal pendapatan, serta dalam buku besar pembantu dicatat pada buku besar pembantu piutang usaha. Kemudian yang kedua adalah penerimaan kas. Transaksi ini dicatat pada jurnal khusus bagian jurnal penerimaan kas dan dicatat pada buku besar pembantu pada piutang usaha. Kemudian yang ketiga adalah pembelian secara kredit, dicatat pada jurnal khusus bagian jurnal pembelian serta buku besar pembantu bagian utang usaha. Kemudian yang keempat adalah pembayaran kas yang dicatat pada jurnal khusus, jurnal pengeluaran kas. Kemudian dalam buku besar pembantu dicatat pada utang usaha. Menurut tabel transaksi yang dicatat dalam jurnal pendapatan dan jurnal penerimaan kas akan memengaruhi buku besar pembantu bagian piutang. Sedangkan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas akan memengaruhi buku besar pembantu utang usaha. Lalu dapat diasumsikan transaksi yang terjadi pada 1 Maret 2016 untuk Solusinet memiliki saldo buku besar sebagai berikut. Kas sebesar 6.200.000, kemudian piutang usaha sebesar 3.400.000, kemudian perlengkapan sebesar 2.500.000, kemudian peralatan kantor sebesar 2.500.000, dan yang terakhir adalah utang usaha sebesar 1.230.000. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu jurnal pendapatan atau revenue journal. Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit, pendapatan yang diterima secara tunai langsung dicatat di jurnal penerimaan kas tanpa melalui jurnal pendapatan. Contoh, pada tanggal 2 Maret, Solusinet mengeluarkan faktur dengan nomor 615 kepada Sinta Aksesori untuk jasa yang telah diberikan senilai 2.200.000. Transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal pendapatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kolom tanggal diisi dengan Maret tanggal 2, kolom nomor faktur diisi 615, kolom akun di debit diisi dengan Sinta Aksesori, kolom debit piutang usaha atau kredit pendapatan usaha sebesar 2.200.000. Next. Proses posting dari jurnal pendapatan adalah sebagai berikut. Setiap transaksi diposting secara individual ke sebuah akun pelanggan dalam buku besar pembantu piutang. Akun pelanggan biasanya bersaldo debit. Bisa dilihat di gambar. Untuk yang langkah kedua, untuk menunjukkan asal dari ayat jurnal yang diposting ke buku besar, membantu sumber ayat jurnal ayat ini ditunjukkan dalam kolom referensi posting atau referensi posting dalam setiap akun dengan menuliskan huruf referensinya. Misalkan R yaitu revenue untuk jurnal pendapatan. Next. Untuk yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting ke buku besar pembantu piutang, diberi tanda centang dicantumkan di kolom referensi posting dalam jurnal pendapatan, terdapat pada gambar. Yang keempat, setiap akhir bulan, kolom jumlah dalam jurnal pendapatan dijumlahkan.
Jumlah ini sama dengan jumlah debit kredit bulanan akun individu dalam buku besar pembantu. Jumlah ini diposting dalam buku besar sebagai debit dalam buku besar, sebagai debit pada piutang usaha, dan kredit pada pendapatan jasa. Next. Selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Contoh, pada tanggal 19 Maret, Solusinet menerima pembayaran sebesar 3.400.000 dari web Carita. Transaksi ini dicatat ke jurnal penerimaan kas sebagai berikut. Yang pertama, kolom tanggal diisi 19 Maret, terus kolom akun dikredit yaitu diisi dengan web Carita. Ketiga yaitu kolom kredit piutang usaha diisi 3.400.000, kolom debit kas diisi 3.400.000. Next. Proses posting dari jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pemindahan atau posting yang melibatkan penerimaan kas dari pelunasan piutang diposting secara individual ke akun pelanggan di buku besar pembantu piutang. Yang kedua, untuk menunjukkan asal dari ayat jurnal yang diposting ke buku besar pembantu, untuk sumber ayat ini ditunjukkan dalam referensi posting dalam setiap akun dengan menuliskan huruf referensi misalnya CR atau cash receipt untuk jurnal penerimaan kas. Bisa dilihat berdasarkan gambar di samping. Next. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting ke buku besar pembantu piutang, diberi sebuah tanda centang, kemudian dicantumkan di kolom referensi posting di jurnal penerimaan kas seperti ada yang digambar. Next. Yang keempat yaitu setiap akhir bulan, jumlah kredit piutang usaha diposting ke buku besar piutang usaha. Jumlah ini adalah total penerimaan kas selama 1 bulan dan diposting sebagai kredit akun piutang usaha. Nomor akun piutang usaha yaitu 12, kemudian dimasukkan di bawah kolom kredit piutang usaha untuk menunjukkan bahwa posting telah selesai. Step kelima yaitu setiap akhir bulan jumlah kolom kas diposting dalam buku besar kas. Jumlah ini adalah total penerimaan kas selama 1 bulan dan diposting sebagai debit akun kas. Nomor akun kas yaitu 11, kemudian dimasukkan di bawah kolom debit kas untuk menunjukkan bahwa posting telah selesai. Untuk yang step yang keenam yaitu akun yang didaftar di kolom kredit akun diposting secara rutin sebagai kredit untuk masing-masing akun. Nomor akun kemudian dimasukkan ke dalam kolom referensi post untuk menunjukkan bahwa posting telah selesai. Oleh karena akun dalam kolom kredit, akun lainnya diposting secara individual, tanda centang diletakkan di bawah kolom total pada akhir bulan untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang perlu dilakukan, seperti yang ada di gambar. Next. Akun pengendali piutang usaha dan buku besar pembantu. Setelah seluruh posting diselesaikan, jumlah saldo dalam buku besar pembantu piutang harus dibandingkan dengan saldo akun pengendali piutang usaha dalam buku besar. Jika jumlah dalam akun pengendali dan buku besar pembantu tidak sama, maka kesalahan perlu dicari dan diperbaiki. Seperti di contoh ini, bahwa saldo 21 Maret 2016 dalam tabel piutang usaha atau pengendali sama dengan saldo total piutang usaha di rangkuman saldo pelanggan. Next. Jurnal pembelian dirancang untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit. Pembelian secara tunai langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Contoh, Solusinet membeli perlengkapan dari toko Husin secara kredit pada tanggal 3 Maret sejumlah 600.000. Transaksi ini dicatat dalam jurnal pembelian sebagai berikut. Pertama, kolom tanggal Maret diisi kolom tanggal diisi 3 Maret. Kolom akun dikredit diisi toko Husin. Kolom kredit utang usaha diisi 600.000. Kolom debit perlengkapan diisi 600.000. Next. Proses posting dari jurnal pembelian yang pertama, setiap transaksi yang melibatkan pembelian kredit diposting secara individual ke akun kreditur di buku besar pembantu utang usaha. Posting ke akun kreditur dilakukan secara reguler, dengan demikian akun pelanggan akan menunjukkan saldo terkini. Step yang kedua, untuk menunjukkan asal dari ayat jurnal yang diposting ke buku besar pembantu, sumber ayat jurnal ini ditunjukkan dalam kolom referensi posting dalam setiap akun dengan menuliskan huruf referensi, misalnya P atau purchase dan B atau pembelian untuk jurnal pembelian. Next.
Untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting ke buku besar pembantu utang usaha, diberi sebuah tanda centang dicantumkan di kolom referensi posting dalam jurnal pembelian seperti dalam gambar. Next. Step yang keempat, setiap akhir bulan, jumlah kolom kredit utang usaha diposting ke buku besar utang usaha. Jumlah ini adalah total pembelian selama 1 bulan dan diposting di kredit akun utang usaha. Nomor akun utang usaha yaitu 21, kemudian dimasukkan di bawah kolom kredit utang usaha untuk menunjukkan bahwa posting telah selesai. Step yang kelima, setiap akhir bulan, jumlah kolom debit perlengkapan diposting dalam buku besar perlengkapan. Jumlah ini adalah total pembelian kredit perlengkapan selama 1 bulan dan diposting sebagai debit akun perlengkapan. Step yang keenam yaitu, akun yang didaftar di kolom debit akun lainnya diposting secara rutin sebagai debit untuk masing-masing akun. Nomor akun kemudian dimasukkan di kolom referensi post untuk menunjukkan bahwa posting telah selesai, bisa dilihat pada gambar di samping. Next. Baik, selanjutnya untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas. Semua transaksi yang melibatkan pembayaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Contohnya, pada tanggal 15 Maret, Solusinet membayar utang pada toko Gani sebesar Rp1.230.000. Solusinet mencatat transaksi ini di jurnal pengeluaran kas dengan memasukkan pos berikut. Yang pertama yaitu kolom tanggal diisi Maret tanggal 15, kolom akun di debit diisi toko Gani, kolom kredit kas diisi Rp1.230.000, kolom nomor cek diisi 151, dan kolom debit utang usaha diisi Rp1.230.000. Next. Proses posting dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar yaitu yang pertama, setiap transaksi yang melibatkan kredit diposting secara individual ke akun kreditur di buku besar pembantu utang usaha. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan asal dari ayat jurnal yang diposting ke buku besar, pembantu sumber ayat jurnal ini ditunjukkan dalam kolom referensi posting dalam setiap akun dengan menuliskan huruf referensinya, misalnya CP atau cash payment. Next. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting ke buku besar pembantu utang, sebuah tanda centang dicantumkan di kolom referensi posting dalam jurnal pengeluaran kas, seperti contoh pada gambar di samping. Next. Yang keempat yaitu setiap akhir bulan jumlah kolom debit utang usaha diposting ke buku besar utang usaha. Yang kelima yaitu setiap akhir bulan jumlah kolom karkas diposting dalam buku besar kas. Jumlah ini adalah total pembayaran kas selama 1 bulan dan diposting sebagai kredit akun kas. Yang keenam yaitu untuk yang didaftar kolom debit akun lainnya diposting secara rutin sebagai debit untuk masing-masing akun. Contoh gambarnya ada pada gambar di samping. Next. Akun pengendali utang usaha dan buku besar pembantu. Setelah seluruh posting diselesaikan untuk bulan tersebut, jumlah saldo dalam buku besar pembantu utang harus dibandingkan dengan saldo akun pengendali utang usaha di buku besar. Sehingga jumlah dalam akun pengendali dan buku besar pembantu tidak sama, maka kesalahan harus dicari dan diperbaiki. Seperti contoh di bawah, ini sudah balance ya, jadi ini 2.410, yang satunya juga 2.410. Nah, jika di antara kedua ini terdapat perbedaan dalam jumlah, maka harus dicari kesalahannya dan diperbaiki. Next. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi terkomputerisasi. Next. Ya Allah. Keuntungan sistem akuntansi terkomputerisasi. Yang pertama yaitu
Sistem terkomputerisasi menyederhanakan proses penyimpanan catatan transaksi dicatat dalam bentuk elektronik dan pada saat yang sama diposting secara elektronik ke akun-akun dalam buku besar dan buku besar pembantu. Yang kedua yaitu sistem terkomputerisasi secara umum lebih akurat dibandingkan sistem manual. Yang ketiga yaitu sistem komputerisasi menyediakan informasi saldo akun terkini untuk mendukung pengambilan keputusan, karena saldo akun diposting sejak transaksi muncul. Next. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan salah satu perangkat lunak akuntansi yang populer untuk usaha skala menengah, yaitu QuickBooks. QuickBooks di sini yaitu yang pertama, mencatat pendapatan dengan melengkapi formulir faktur elektronik dan mengirimkannya ke pelanggan. Yang kedua yaitu mencatat penagihan pembayaran dengan mengisi formulir penerimaan pembayaran. Yang ketiga yaitu menyiapkan laporan. Next. Berikut adalah contoh tampilan QuickBooks. Seperti di bawah ini kalian bisa lihat sendiri ya. Next. Dalam penggunaan program ini, komputer tidak mengizinkan transaksi di mana total debit tidak sama dengan total kredit. Nah, dalam kasus tersebut, sebuah kesalahan akan memunculkan pesan di monitor, sehingga pengguna harus mengoreksinya. Begitu pula komputer tidak akan membuat kesalahan posting maupun matematis. Next. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang bertugas dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integritas, objektivitas, dan etika dalam bisnis. Yang pertama, integritas. Tentunya integritas dalam berbisnis di sini akan menentukan sukses tidaknya seseorang atau perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Integritas sendiri merupakan cara bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis. Integritas dalam berbisnis sendiri harus ditanamkan pada seseorang yang ingin menjalankan bisnis ataupun sedang menjalankan bisnis. Pelaku bisnis harus menjadikan integritas ini menjadi sebuah prinsip dasar dalam menjalankan bisnisnya, di mana pelaku bisnis harus menjalankan sesuatu dengan jujur, gigih, ulet, dan mampu berkompetisi dengan sehat. Dengan perkembangan bisnis yang terus berlanjut dalam berbagai bidang tersebut, maka akan dapat dikelola dengan baik dan benar jika pelaku bisnis tersebut menjunjung tinggi integritas dalam berbisnis. Nah, yang kedua ada objektivitas. Objektivitas yaitu tidak membiarkan benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan kesenjangan profesional atau bisnis. Adapun unsur-unsur yang dapat menunjang objektivitas, yaitu yang pertama, dapat diandalkan dan dipercaya, yang kedua, tidak berangkat tugas dengan mencari-cari kesalahan orang lain, yang ketiga, dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi, dan yang keempat, di dalam bertindak atau mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Next. Yang ketiga ada etika. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Dari etika bisnis itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalankan bisnis, sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar jika etika bisnis dapat dipegang teguh dan praktiknya diatur oleh perusahaan. Etika bisnis ini bermanfaat agar perusahaan memiliki citra yang baik di mata pelanggan. Perusahaan menjadi terpercaya, memaksimalkan keuntungan, dan memperhatikan kepentingan bersama, dan menunjang nilai moral. Next. Lalu ada kejahatan online. Penipuan online adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan, sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata. Berbagai upaya dari sisi perusahaan telah dilakukan untuk mencegah kejahatan cyber, seperti merekrut tim teknologi untuk membobol algoritma perusahaan
atau membentuk tim sweeping guna melihat pola modus penipuan yang sedang marak. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada pemerintah agar menjadi saran perbaikan untuk undang-undang tentang kejahatan cyber yang lebih kompleks. Tidak hanya itu, secara sistem, pihak perusahaan telah menambahkan fitur-fitur untuk meminimalisir kejahatan cyber seperti fitur scoring, ulasan, dan informasi tingkat keberhasilan transaksi. Dengan adanya pembaharuan secara berkala tentang modus-modus yang dilakukan, diharapkan dapat meminimalisir kejahatan cyber pada bisnis daring saat ini. Selanjutnya ada perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual beli atau pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis antara penjual dan pembeli. Internet menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kecepatan efisiensi dalam melaksanakan transaksi. Banyak perusahaan yang menyadari manfaat dari menggunakan perdagangan elektronik terhadap siklus pendapatan atau penagihan dan pembelian atau pembayaran. Dan itu ada 3 area yang lebih maju di mana internet digunakan untuk bisnis. Yang pertama, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. SCM adalah aplikasi yang membantu kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Yang kedua, manajemen hubungan konsumen atau manajemen relationship management. Customer relationship management merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai strategi untuk mengelola hubungan dengan konsumen atau pelanggan mulai saat sebagai calon konsumen, sebagai konsumen, sampai menjadi pelanggan tetap. Dengan menggunakan aplikasi ini, dapat dengan mudah menangkap prospek dari pengunjung website dan memasukkannya ke dalam sistem sehingga mudah melakukan tindakan lanjut, mengelompokkan, memberi penilaian, dan pada akhirnya menjadikan pelanggan tetap. Selanjutnya yang ketiga, ada manajemen siklus produk atau product life cycle management. Aplikasi untuk merencanakan dan mengkoordinasikan proses pengembangan dan perancangan produk. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.